Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Daso channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, malam ini saya berada di kantor law firm-nya Sahroni Ifa, yang seperti kita tahu bahwa Sahroni Ifa salah satu kandidat Ketua Pradi Cirebon yang penutupan kemarin tidak menyampaikan berkas pendaftaran. Ada informasi memang kemudian terjadi perselisihan. Baik, saudaraku, kita tanya seputar muscap pradi yang pada Januari nanti digelar. Bung Roni, gimana komentar Bung tentang proses pendaftaran yang kemarin itu ditutup dan ternyata Bung tidak menyertakan berkas pendaftaran? Ya, oke. Tanggal 7 itu pendaftaran terakhir. Terjadi kegaduhan, keributan, baik dengan ketua OC maupun ketua DPC. Terjadi keributan sebab waktu itu saya datang lewat dari jam yang ditentukan oleh panitia. Saya sempat ada banting kursi, sempat menyobek-nyobek berkas, tapi itu informasi yang di luar. Senyatanya saya waktu datang itu hampir jam 7. Aslinya saya datang jam 7, ketemu panitia. Setelah ketemu panitia, bagaimana nih saya mau menyerahkan pendaftaran? Udah lengkap. Ya. Itu jam berapa, Bang? Jam 7. Jam 7 saya bicarakan sama panitia. Panitia menyampaikan bahwa ya ini sudah tutup. Saya tanyakan alasannya apa tutup. Sesuai ketentuan bahwa jam 4 itu sudah tutup. Jadi saya bicara, loh, biasanya kalau acara-acara begini kan pendaftaran itu 1/24 jam batas. Nah ini sampai jam 4. Akhirnya dibicarakan dengan OC dan SC yang pada akhirnya tujuan saya itu, saya bukan mau menyerahkan berkas pendaftaran, bukan. Saya setelah rapat dengan anggota yang pendukung saya, mereka sudah saya sampaikan bahwa kalau saya maju dalam muscap, bahwa saya tidak bisa memperjuangkan pendukung, yaitu semua datangnya dari pendukung dari anggota dari Majalengka. Karena sesuai fakta integritas yang dikeluarkan syarat-syarat dari panitia OC, di situ disebutkan apabila kandidat nanti dalam muscap kalah tidak boleh mengajukan gugatan dan tidak boleh melakukan apapun juga yang berkaitan dengan panitia muscap atau kepada DPC. Tujuan saya yaitu pada akhirnya bahwa saya lebih baik tidak ikut dalam kompetisi dalam muscap ini. Karena apa? Bahwa kami advokat dari Majalengka tanggal 23 Januari itu merupakan akan mensukseskan muscap pradi, dan saat itu juga kami dari pengacara-pengacara kumpulan dari Majalengka itu akan memproklamirkan diri, akan membentuk DPC sendiri terlepas dari DPC Cirebon. Karena sekarang ini tadinya ada wilayah 5 wilayah, Indramayu sudah. Kemungkinan nanti setelah Januari ini, Februari, DPC Majalengka akan mengajukan usulan kepada DPR pusat. Artinya DPC Pradi Majalengka diusahakan diri dari Cirebon, katakanlah. Betul. Nah, Bung, perlu ketegasan
apakah katakanlah rencana itu karena tadi bahwa Bung tidak diakomodir sebagai kandidat di Cirebon? Oh tidak. Nawaitu saya dengan kandidat itu sudah awal, dengan pendukung sudah awal. Bang Roni, tolong perjuangan kami bisa terbentuk tersendiri DPC Pradi Majalengka. Ya sudah, mereka pada mendukung, bikin pendukungan, saya perjuangkan. Tapi setelah saya lihat syarat-syarat daripada kandidat formulir bakal calon ketua DPC, di situ ada fakta integritas. Apabila kalah, kandidat ini tidak boleh menggugat proses musab dan tidak boleh melakukan apapun untuk DPC Cirebon. Sehingga berdasar pertimbangan fakta integritas itu, kami akhirnya tidak mengikut sertakan sebagai pihak dalam pemilihan musab itu. Artinya Bung, bahwa Bung, bahasa saya agak ekstrim, Bung sudah tidak diakomodir di pencalonan musab Pradi 23 Januari itu. Kan sudah tidak diakomodir ya, karena hanya ada dua, Mas Budi sama Pak Kasih. Ya. Ya. Nah, apakah karena dasar itu keinginan tadi seperti saya bilang memisahkan diri dari Pradi Cirebon? Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ketika Bung diterima atau Bung dan Ketua Pradi, apakah rencana memisahkan diri itu juga akan tetap sebagai salah satu agenda kerja Bung? Katakanlah kalau Bung terpilih sebagai Ketua Pradi, katakanlah. Mungkin sangat kontroversial. Saya dari awal waktu pembentukan DPC Indramayu, saya disaksikan pengurus DPC Cirebon bersih tegang melawan DPN Jakarta, bahwa DPN Jakarta itu tidak konsisten melakukan subordinasi memecah belah Pradi Cirebon. Itu disaksikan oleh pengurus DPC. Ya sudah, begitu juga setelah ada anggaran dasar baru yang dulu dibentuk DPC itu 100 orang. Sekarang ada perubahan anggaran dasar, itu cukup 25 orang bisa membentuk DPC. Jadi kesempatan itu akan kita jadikan peluang, tapi tetap tanggal 23 Januari bahwa pendukung-pendukung saya akan menentukan sikap siapa yang akan memilih di antara dua itu. Tetap ikut. Tetap akan menggunakan hak pilih. Ya. Nah, Bung, tadi diceritakan bahwa pada tanggal 7 ada insiden, katakanlah bahasa saya. Ya. Tapi insiden itu kata Bung sendiri itu hanya isu di luar. Ya. Nah, saya ingin lebih menukik, lebih detail. Sebetulnya ketika Bung dan Bung datang ke Pradi itu kejadian seperti apa? Ya. Yang kejadiannya bahwa saya bawa berkas, bahwa berkomunikasi, bahwa pendaftaran bagaimana? Jawab panitia, pendaftaran sudah tutup jam 4. Terus saya bicarakan bahwa pendaftaran kami bukan mau mendaftar, kami tidak ikut serta dalam kompetisi musab. Karena apa? Saya bicarakan seluruh data yang disobek dan sebagainya ada semua, lengkap, termasuk dukungan semua ada. Jadi saya juga mengikuti pendukung, tidak mau saya mengkhianati pendukung bahwa nanti apabila ke depan tidak bisa membentuk DPC, karena mereka menyerahkan kepada saya bagaimana membentuk DPC Majalengka. Bro, satu hal, ikhlas tidak diakomodir sebagai kandidat Ketua Pradi. Ya, ikhlas. Nomor 1 ikhlas. Saya itu 2 kali sebagai wakil sekretaris DPC. Jadi betul-betul saya sudah pengabdian sudah 10 tahun. Jadi saya mau memekarkan ini empat daerah ini bisa berdiri sendiri loh. Kota Cirebon bisa, Kabupaten Cirebon bisa, Kabupaten Kuningan bisa, asal memenuhi anggaran dasar 25 orang bisa membentuk DPC, gitu kan. Bung, yang terakhir ya, pesan Bung terhadap para penulis termasuk juga ketua pimpinan. Kalau tanggal 23 terpilih bulan katanya, pesan itu apa buat ketua dan para pimpinan pada tanggal 23 Januari? Iya.
pesan nomor satu, lindungi anggota. Karena yang saya rasakan, Ketua Pradi sekarang Pak Budi Joko sudah 10 anggota Pradi yang dikriminalisasi oleh kepolisian dari tingkat Polsek, Polda maupun Mabes, itu dilindungi, dan semua surat panggilan dari tingkat Polsek dan Polda semua dijawab oleh Pak Budi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Advokat pasal 19 dan Kode Etik pasal 4, advokat tidak boleh menjadi saksi di dalam perintisan polisian. Karena kalau membuka proses penyidikan di kepolisian berarti advokat itu melanggar kode etik. Jadi saya tetap nomor satu, apabila terpilih, lindungi anggota supaya anggota bisa mandiri, cerdas, dan berani di lapangan untuk membela masyarakat yang tertindas. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bung? Ya, nomor satu, apapun terjadi perselisihan, bersengketa dan sebagainya, tetap kita cari solusi kebersamaan. Dengan bersama kita, advokat, kita usahakan kita sama satu derajat, baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, bahwa yang dikatakan bahwa advokat itu sebagai penegak hukum. Satu hal lagi, Bung. Dipastikan, Bung, pada tanggal 23 Januari akan datang dan akan melakukan hak memberikan suara, termasuk juga para pendukung, Bung. Ya, terima kasih. Ini prinsip sekali. Tanggal 23 saya dengan pendukung saya sejumlah 27 akan mendeklarasikan bahwa 27 pemilih dari suara anggota saya akan menunjuk salah satu kandidat di antara dua kandidat. Ya, tapi masih rahasia namanya. Masih rahasia. Pak Win mau menambahkan apa sebagai salah satu tim sukses Bung Roni? Bisa dijamin Pak Win juga menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 23 Januari? Enggak, kalau saya berbeda organisasi saat ini. Kesamaan visi dan misi sama Pak Roni itu diawali dari IPAI. Ya. Hanya untuk sebagai tim sukses dari manapun bisa dilakukan, dari organisasi manapun bisa dilakukan kecuali tim pemenangan. Oleh sebab itulah, sebagai tim sukses menganalisa suatu gerakan politik, suatu keinginan daripada calon itu sendiri, menganalisa strategi dari calon-calon yang lainnya, sehingga irama politik itu seharusnya juga diikuti oleh panitia, sehingga panitia tidak akan. Saya contohkan satu hal, apakah diwajibkan itu deklarasi? Ya. Deklarasi dalam dunia politik itu kadang-kadang bisa menjadi peta politik daripada orang-orang yang tidak mendeklarasikan diri. Ya. Nah, disitulah kadang-kadang peta politik itu bisa terlihat. Tapi di situ juga itu padahal aturan itu apa wajib atau tidak. Disitulah kadang-kadang panitia harus jeli. Ya. Jadi tidak harus baku menentukan teknis pelaksanaan daripada panitia pelaksana itu sendiri, karena kadang-kadang hasil daripada musyawarah itu sering menimbulkan miss antara advokat, apalagi terutama advokat yang kalah, karena ada kerugian. Kalau panitia bisa luas menentukan teknis daripada pemilihan, mulai dari anggaran maupun sistem pemilihan, sehingga yang dikalahkan tidak dirugikan, itu bagaimana? Saya kira itu kancahnya akan lebih menarik. Dan saudara bincang-bincang wawancara saya dengan Bung Saronika dan Pak Winata dan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.